Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Hari ini dalam Refleksi Gema kita akan membahas dengan satu tema batas-batas dalam kehidupan. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa dalam sorga, kami memohon sekali lagi Tuhan berbicara bagi setiap kami, agar setiap kebenaran yang kami renungkan bersama dan kami refleksikan bersama hari ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, menjaga dan melindungi kehormatan orang tua adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Bahkan ketika seorang ayah melakukan kesalahan yang fatal sekalipun. Bukan berarti saudara, sang anak boleh mempermalukan ayahnya sendiri dengan sengaja. Nah saudara, peristiwa mempermalukan ayah ini pernah dicatat di dalam Alkitab. Dan itu terjadi dalam keluarga Nuh, di mana Ham mempermalukan Nuh ayahnya sendiri. Nah saudara, untuk lebih jelasnya mari kita akan memperhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-29. Tetapi saya akan membacakan ayat ke-18 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Saudara, Nuh memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Saudara, siapakah Sem yang berada pada urutan pertama dalam penyebutan ini? Sem adalah bapak dari orang-orang Yahudi. Dan kalau kita lihat dalam pasal yang 10 ayat ke-21, maka dikatakan Sem adalah bapak semua anak Eber. Eber itu mengacu pada kata Hebrew atau orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Di mana Sem itu menjadi spesial karena ada dalam garis keturunan yang menghasilkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudara, namun menariknya dari 3 anak Nuh ini, maka pasal 9 ini mencatat bahwa ada satu nama anak yang melakukan kesalahan fatal, yaitu Ham. Kejadian 9:18 bahkan secara khusus mencatat bahwa Ham itu sebagai bapak orang Kanaan. Dan itu diulang kembali saudara di ayat ke-22 sebagai penekanan. Saudara, jika sampai 2 kali info ini diulang, maka Musa sebagai penulis kitab Kejadian ini merasa perlu untuk menyampaikan bahwa hal ini, bahwa Ham itu adalah bapak orang Kanaan, untuk membandingkan dengan Sem sebagai bapak dari orang-orang Ibrani, saudara. Saudara, Sem sebagai orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu diberkati dengan sebuah hak istimewa yang menghasilkan keturunan langsung dari Mesias. Sementara Ham menjadi bapak orang Kanaan dan dikutuk oleh Allah melalui perkataan Nuh. Jadi pertanyaan adalah mengapa Kanaan dikutuk oleh Allah? Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-21, maka dicatat setelah ia atau Nuh minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ham yang melihat aurat ayahnya bukan dengan segera menutup tubuh Nuh dengan kain, malah dia menceritakan kepada kedua saudaranya di luar, saudara. Dan kemungkinan besar Ham itu menjadikan sebagai olok-olokan yang bahkan mungkin didengar oleh orang-orang atau anak-anak mereka sendiri, saudara. Dan perilaku Ham ini jelas sekali berlawanan dengan perilaku kedua kakaknya yang langsung membentangkan kain dan berjalan mundur agar tidak melihat aurat ayahnya untuk menutupi tubuh ayahnya yang sedang tertidur itu. Saudara, Ham melakukan tindakan yang sangat tidak menghormati ayahnya sendiri dan mempermalukan ayahnya. Ini tentu berbeda dengan kedua saudaranya, yaitu Sem dan Yafet, yang menghormati dan mengasihi ayahnya. Tindakan Ham yang dengan sengaja mempermalukan ayahnya adalah kekejian, dan itu mendatangkan kutukan dari Allah. Saudara, Ham itu bukan anak remaja.
atau bukan yang anak-anak kecil yang masih nakal, saudara. Tetapi Ham itu sudah seorang dewasa dan usianya pun diperkirakan sudah mencapai 80 atau 90 tahunan, saudara. Jadi ia sebenarnya tahu bagaimana bertindak yang benar, bagaimana memperlakukan ayahnya sendiri dan berindak respek sebagai anak dari bapa orang benar dan tidak tercela itu. Ia seharusnya juga sadar kalau ia sebagai seorang ayah misalnya, dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan telanjang, apakah ia juga mau dipermalukan oleh anaknya sendiri yang kemudian menceritakan, saudara, aib sang ayah kepada orang lain di luar sana dan malah mungkin menjadi bahan tertawaan dari orang-orang itu? Tentu saja, saudara, dia tentu saja tidak akan pernah mau. Tetapi sayangnya, saudara, Ham membuat satu tindakan tercela yang mendatangkan hukuman dari Allah. Saudara, hukuman bagi Ham itu dapat kita lihat di ayat yang ke-25 dan seterusnya, di mana kutuk dari Allah itu melalui seorang Nuh ditujukan kepada Kanaan yang dikutuk sebagai hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Dan ini mengacu pada dua hal. Yang pertama itu merujuk kepada konsekuensi hukuman langsung terhadap Ham yang juga berdampak secara langsung bagi Kanaan sebagai anaknya. Dan yang kedua, saudara, bagian ini menjadi sebuah nubuat bahwa perilaku Kanaan itu tidak akan, atau perilaku Kanaan itu tidak ubahnya akan sama seperti ayahnya Ham dan hidup di dalam kenajisan. Saudara nanti bisa membacanya dalam Imamat pasal 18 ayat 3 ayat 24 sampai 25, saudara. Dikatakan bahwa di sana bahwa Kanaan itu menjadi bangsa yang najis di hadapan Allah. Saudara, tentunya kalau dalam ayat 25 itu merupakan sebuah kutukan bagi Kanaan, maka Sem dan Yafet justru memperoleh berkat dari Allah melalui perkataan-perkataan Nuh. Dalam ayat 26 Nuh berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Sem." Saudara, Tuhan dikaitkan secara personal dengan Sem, yang menunjuk bagaimana tindakan Sem merupakan satu tindakan yang berkenan di mata Allah. Saudara, melalui Sem, Tuhan telah menolong Nuh dari tindakan yang mempermalukannya. Mempermalukan Nuh sebenarnya sama dengan mempermalukan Tuhan Allah yang telah memilih Nuh menjadi alat penghukuman bagi dunia dengan mendatangkan air limpah. Dan Sem telah melakukan tindakan yang tepat karena yang dilakukan itu adalah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan Allah. So, menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita? Apakah karena kalau mereka sudah tua, lalu kita bisa memperlakukan mereka itu dengan semena-mena? Menganggapnya sebagai satu penghalang karir kita, penghalang keluarga yang kita bentuk, saudara. Saudara, ingatlah akan kebenaran firman Tuhan yang ingin disampaikan bagi setiap kita semua pada hari ini. Menghormati ayah kita adalah satu hal yang harus kita lakukan. Karena ketika kita melakukan hal itu, maka kita akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Dan kita pun, saudara, kita adalah anak-anak dari Bapa kita yang di sorga. Itulah sebabnya dalam kehidupan setiap kita pun perlu berperilaku, memiliki kehidupan dalam dunia ini yang tidak pernah, yang harusnya tidak boleh mempermalukan Bapa kita yang ada di sorga. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, kami percaya kebenaran firman Tuhan ini menegur setiap kami. Bagaimana kami memperlakukan orang tua kami, ayah kami, ibu kami, dengan perlakuan-perlakuan yang berkenan di mata Tuhan. Sebagai bentuk bagaimana kami respect kepada Allah Bapa yang memilih setiap mereka menjadi orang tua bagi setiap kami. Dan satu bentuk bagaimana kami juga menghormati Engkau Tuhan sebagai Bapa di sorga bagi seluruh kehidupan orang-orang percaya. Tuhan, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.